Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita ya? Halaman 25. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala wa yahsulu tamakkunu bihuduri malin ghaibin sairin aw qarrin bimahallin asura al-wusulu ilaihi fa illam yahdur lam yalzamhul ada'u min mahallin akhar wa in jawazna naqlaz zakati. Waqala, yang nama tamakkun itu memungkinkan untuk kita membayar zakat. Ya, terjadi dengan telah beradanya harta bergerak. Artinya bukan yang diam. Yang tadinya tidak ada atau telah beradanya harta tak bergerak yang ada di tempat yang sulit terjangkau. Kalau belum juga berada, tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain, sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Nah, tuh. Jadi kalau kita taqabud, sudah kita ambil tersebut di kita, maka baru kita bayarkan zakatnya. Jadi ada dua hal. Ada orang katakan orang utang sama dia sekian juta, ini tentukan haknya dia. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang tidak ini nanti kalau sudah kita terima uang kita itu, baru kita keluarkan zakatnya. Tapi tidak ada sama sekali nol zakat itu, imma taqaddam ay ta'ajjal wa imma ta'akhkhar, kemudian masalah tersebut itu. Ya, ini masalah zakat yang mesti kita keluarkan tersebut itu, apakah zakat kemarin itu masalah zakat fitrah, yang ini adalah masalah harta, ya ada tuh tambang dan macam-macam yang hal seperti itu bernilai ekonomis, tentang masalah yang apa kita mendapatkan manfaat daripada hal-hal tersebut itu. Wa qala wa huduri mustahiqiha ay zakati aw ba'dihim fahuwa mutamakkinun bin nisbati li hissatihi hatta law talipat dhaminaha wa ma faraghin min muhimmin diniyin aw dunyawin ka aklin wa hammamin. Waqala, dan telah beradanya mustahiqin, artinya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut itu, atau telah berada sebagian di antara mereka, maka tamakkun di sini terjadi pada jumlah sesuai dengan bagian yang telah berada itu. Jadi kalau 8 asnaf 8 golongan, kalau 4 golongan ada, bagi saja yang 4 tersebut itu, tak tunggu lagi yang 4 lain lagi. Ya. Waqala, hingga jika rusak karena belum diserahkan, wajib menggantinya yang berzakat itu. Nah, maka secepatnya itu dikeluarkan. Dan telah berakhirnya keperluan dini, masalah agama, atau duniawi, masalah dunianya, seperti misalnya makan atau buang air. Nah, itu beda. Ya, mau tidak mau? Tidak mau, tidak mungkinlah orang makan dan minum kalau tak pernah makan, tak pernah minum. Nah, itu jadi keperluan yang emergensi itu mesti cepat kita keluarkan demi menjaga keutuhan daripada bangsa tersebut itu, manusia, dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, ini masalah zakat tersebut itu. Wa qala wa hululi dainin min naqdin aw ardi tijaratin. Nah, itu
Kemudian tamakun memungkinkan kita keluar zakat. Itu kenapa? Terjadi dengan telah datangnya masa pembayaran piutangnya. Nah, tuh. Baik berupa emas, perak maupun harta perniagaan. Jadi kalau kita niaga, ditulis pintu tanggal berapa, kita tanggal akan datang, di situ kita hitung. Jadi modal kita dengan untungnya sekaligus. Kalau jualan yang masih ada kalender tanggal yang bukan expire, kita kumpul harga modalnya, untungnya sama kita, duit simpanan kita digabung sama sekali. Kalau memungkinkan untuk membeli 96 gram emas atau 26 mayam, atau sekarang kita 41 atau 42 juta uang itu, maka Anda mesti keluarkan 2,5%. Berarti kalau 42 juta, 1.050.000. Ya. Ini zakat, jangan dientengkan zakat itu kalau mau aman. Harta kita ujar SAW, hasinu amwalakum minas sariqati wa baya'i biz zakah. Bentengi kata Nabi harta kamu itu daripada dicopet dan dengan hilang. Tuh, orang sedang kehilangan tersebut itu, tentu tersebut itu kenapa? Awak tak bagikan hak yang lain, kata Allah, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Coba orang mau pergi haji nih. Tadi dia baru selesai nih yang ketiga. Ini seminggu di sini. Tadi terakhir saya menutup dengan doa tadi. Pas salat asar, selesailah. Saya kebagian 3 kali. Ya, Sabtu, Minggu dengan hari apa kemarin, Rebo Kemis. Ya, ini orang haji kadang uangnya kan banyak tuh. Apalagi 53 juta, kalau 2 orang berarti 106 juta. 106 juta itu setiap tahunnya mesti dikeluarkan 2 juta 500 tambah 6 juta itu berapa? 150.000. Ya, berapa banyak kan? Berarti 2 juta 650.000 dengan 106 juta rupiah. Kalau kau tak mau keluarkan urusan kau lah. Aku bilang tak mau keluarkan. Ya Ustaz, kena habis. Aku itu bukan harta kau. Kalau dia bilang hilang, yang bilang hilang siapa? Kemarin ada satu orang jemaah kita yang meninggal daripada Suwak Labu nih. Usia 85 tahun, sekitar wanita. Di Rumah Sakit Matahir Jambi. Balik ke sini. Bilang itu bisa diurus kalau mau anaknya berangkat atau siapapun yang dekat dengan dia, itu akan berangkat 24 jam selesai biasanya itu. Ya, dengan paspor sekaligus berangkat. Nah, kalau tidak, itu akan kembali harta 100% duitnya itu. Di mana bilang hilang? Berangkat kita ke Mekah, sampai ke Mekah, meninggal di Mekah sudah haji. Duitnya tetap balik 100%, tambah pula plus apa? Plusnya itu living cost-nya 3 juta tambahan. Awak sudah haji, ya ada duit kembali kepada ahli waris, kemudian lagi jenazahnya tinggal di sana. Ya, kalau kita balik setelah selesai haji, tanya kita balik, belum di Batam pesawat udara, mau landing meninggal di pesawat, kan belum dicap ini bawa masuk ke negeri. Itu juga ya, dapat 100% hartanya, ya ada, kemudian kembali jenazahnya. Ya, dia mendapatkan haji. Di mana dia bilang haji itu uangnya habis? Enggak. Makanya doa yang keempat itu kalau kita tawaf di situ ada dikatakan wa tijaratan lan tabur, dagang yang tidak pernah rugi. Di mana? Berdagang kepada Allah, termasuk zakat kamu ini. Jangan dientengkan masalah zakat itu. Ya, kenapa dia mau tanya? Ada yang mau tanya? Tuh siaran ada yang mau tanya. Cepat dikasih kode Ustaz. Nanti kasihan balik ke rumah baru tanya, kan kasihan. Ya, jelas suara saya nih. Ya, kalau jelas peka kuping kau. Ya, tuh. Ya. Ini tentang masalah zakat tersebut itu. Ya, kalau kita mengingkari sama kita apa itu mengingkari salah satu rukun Islam. Rasulullah diperintahkan nih keterangannya. Ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Itu hadis sahih. Ada di Arba'in Nawawiyah itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini, kata Nabi, sampai di bersyahadah.
Tiada Tuhan melainkan Allah, Rasul utusan Allah, tegakkan salat, dirikan salat, dan keluarkan zakat. Dia tidak diperangi, tak ada orang yang tak haji dan tidak puasa, tidak. Tapi yang taqaddam itu yang tiga itu. Apabila lakukan yang tiga hal, tetapi aman hartanya, aman daripadaku, hitungan terserah sama Allah. Nah, ini zakat jangan coba-coba kau. Masalah ini kenapa? Ini tinggi sekali kita di Islam sosial kita. Karena kalau kita di negara kan cuma ada pajak, orang Islam ada pula zakat. Saya bilang kemarin tuh, paham tak? Ini tak mau bayar zakat dikit, zakat mana besar zakat daripada pajak? Besar pajak tersebut itu. Iya kan, tak mau keluarkan juga. Maka katanya orang bijak bayar pajak, kalau tak bayar apa kata dunia? Orang bijak bayar zakat, kalau tak bayar apa kata agama? Kalau tak mau bayar pajak, pindah negeri. Tahu saya di Indonesia dia. Kalau tak mau bayar zakat, pindah alam. Yo, nak pergi mana kau? Itu sudah kan peraturan. Maka jangan khawatirkan itu bahwa kita zakatnya mengurangkan, tidak. Az-zakatu lughatan an-numuwu wal barakatu wal madhu wat takhir. Banyak namanya zakat secara lughah, bahasa. Pertama, berkembang harta. Yang kedua, terpujinya. Yang ketiga apa? Ya dikatakan at-tathhir, membersihkan harta kita. Jadi kalau orang berzakat bukan buat kiai, buat ustadz, tapi buat kau juga, membersihkan harta kamu itu. Masalah membagi terserah kamu, tanyakan tersebut itu. Tentang tuh jelas. Nah, itu hal-hal terkadang kita tidak perhatian tersebut itu. Ingat tuh, kalau tak mau bayar siap kau nanti diperangi Nabi. Yang kedua, kau tak bayar, agama mengingkari rukun Islam. Kau tak bayar juga, tunggulah nanti. Kata Allah berkata di satu hadis, kata Nabi SAW berkata, nanti hada maluka hada kan zuka. Nanti datang dikatakan satu ular yang taring bertanduk yang akan mengganggu kau itu. Dan nanti api neraka katakan, disetrika dengan api neraka sebuah. Ini harta kau. Ini harta kau yang kau pegang itu. Ayo. Tidak ada apa-apa artinya kita. Tak mau bayar. Ya, ini aku Ustaz tak punya harta juga. Bukan itu. Hukum mesti diterapkan. Ya, nah ini tentang masalahnya. Kenapa? Ya, ada yang mau tanya tuh? Ada surat juga. Waqala, ini 3 yang ngerekam nih. Tak ada yang tanya. Nanti kalau sudah kamu kok sibuk di rumah tanya. Aku tak jawab kau sampai ke rumah lagi. Ya, ya. Waqala, naam. Aha. Jadi kita mengeluarkan zakat itu paham? Kita sekarang ada penghasilan tetap, mungkin pegawai negeri. Kalau kita kerja serabutan ini beda, serabutan juga dapatnya. Ya, kita pegawai negeri seumpama gaji kita bersih lah 5 juta sebulan, berarti setahun kan 60 juta. Nah, itu mau belanja lagi, beli itu cukup tidak kira-kira 5 juta itu habis itu. Ya tidak, taruhlah kita tersimpan mungkin 60 juta itu kita pakai 40 juta, tinggal 20 juta. Ternyata pada simpanan kita di brankas itu masih 25 juta ada. Kita gabung itu. Kita gabung punya bini kita pula dapat ada 55 juta, 100 juta bergabung. Berarti keluarkan 2,5%, berarti 2.500.000 itu dikeluarkan zakatnya. Bukan semua harta itu dizakati, tidak. Kalau cuma kau jual bubur, jual nasi, tengok dulu keadaannya itu, nasi siapa? Paham tak tuh? Iya. Itu nanti 2,5% itu dikeluarkan. Itu sampai tahunnya tersebut itu. Maka keluar zakatnya ada 4 syaratnya. Pertama, al-islamu. Nah, ya. Yang kedua apa? Tuh. Hak-hak utam, itu haknya miliknya 100%. Yang ketiga, al-hulul, sampai setahun. Yang keempat namanya an-nisabu, hitungan nisab itu sampai kemana. Jadi nisab harta simpanan kita yang hasil bruto, neto tuh, ada bruto kan kotor, neto itu yang bersih. Nah, kalau neto itu mungkin 40 juta, ternyata akhir tahun itu kita bisa membeli, saya bilang tadi,
96 gram emas atau 26 mayam. Dengan mayam ditunggal nih, karena satu mayam itu 3,3 gram. Ternyata bisa membeli. Wajib kau keluarkan ya zakatnya 2,5%, yaitu 1 juta rupiah. Bayar tuh. Ya. Kalau bini punya harta tadi, kau punya 40. Nah, ternyata emas 45, tak bisa beli. Bini kau punya 60. Berarti gabung 100. Dibilang enak dipisah aja lah deh. Ya, aku tak bayar, kau bayar. Nah, ya. Baik. Bilang hebat kau dengan Tuhan ya. Ku bilang tak apa-apa kau pisah, tapi kau siap pisah ranjang. Mau? Itu aja. Ini ada orang nak main-main, Pak, sama Tuhan. Kata orang Melayu, nak tipu-tipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada orang ketika zakat dipindahnya, dibelinya ke sana, itu nak tipu-tipu, nanti habislah semuanya itu. Paham? Nah, makanya tersebut itu saudara bersihkan, bukan buat yang, buat kamu juga. Jelas? Itu harta itu berkembang, harta itu aman, jauh daripada pencurian. Itu aman karena az-zakah itu logatan. Soalnya saya bilang hadis Rasulullah, ujar Nabi, hassinu amwalakum minas sariqati wa dhaibil, bentengi harta kamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Paham? Itu saja. Bini tak berzakat, coba hati-hati, bisa hilang bini kau. Suka kau? Enak, biar hilang-hilang lah kau ganti baru. Tapi kalau laki tak berzakat, hilang laki, sedih tuh bini. Betul tak? Beda orang hilang bini, hilang laki. Gimana? Jangan bilang sama, tak sama. Ini belum berbini, coba lagi nih. Ya, coba yang sudah berbini nih. Apa udah tuh? Nak tambah, nak kurang? Ini dia. Baru aku cap depan-depan deh. Jadi bilang orang jemaah haji tadi bilang kalau minta ke Mekah itu minta haji 3 kali, bukan minta bini 3. Diam jemaah. Tuh, jelas tuh. Ini ndaklah di ustaz nak pergi haji nanti dulu lah. Awak ni tuh. Ya. Kenapa kau nengok-nengok? Sawan kaki kau? Ya. Baik. Ada yang tanya tuh? Baca. Bismillah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat kita kejatuhan kotoran cicak di kaki, apakah sholat dan wudhunya batal? Kita lihat nih, kita tidak tahu. Tentu orang yang lihat kan. Ya, kalau di kaki kan bisa dibersihkan, apa salah dulu dibersihkan. Nah, kalau di badan kita burung berak, itu kan najis sama. Yang tahu bilang, kalau dia sudah selama salat, saya bilang, di baju awak itu tadi najis, itu burung. Nah, tinggal dia saja. Kau kan tidak mau membatalkan salat kau di belakang, tapi di iadah itu di depan tuh. Ya, salat tidak sah tapi wudhu tidak batal. Iya. Kecuali dia pegang bendanya itu ke dalam celana, baru itu batal. Mungkin gatal sekaligus. Itu maknanya itu. Dia ada najis itu ma'fu. Macam di masjid tak bisa ditinggalkan, punya cicak-cicak. Tapi kalau selagi itu masih ma'fu. Tapi kalau di badan tuh namanya najis. Paham? Itu saja. Ya, ada ma'fu itu beda kalau di badan kita. Mau tak kalau badan kau ada cicak, tai cicak? Mau? Ya, yang ada cuma satu, tai lalat. Ya, itu aja tidak najis, tai lalat. Ada itu saja. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya di situ? Di belakang mau tanya? Ya, jadi zakat bukan sembarang, tidak. Tentu uang yang simpan tuh akhir tahun daripada dagang itu tengok. Bukan 10 juta langsung bayar, mana duitnya? Ya, budak dibeli HP selesai 10 juta tuh. Ini ada HP yang 20 juta, 25 juta, betul tak? Yang gambar Apple tuh. Ini yang bujang-bujang 25 juta. Baik kawin kau. Ya, daripada ngano Apple, mending buah Apple tuh kau putarkan di situ. Ngerti tak kau? Payah betul. Ya. Naam. Masih ada? Aku baca. Ya. Kau tanyakan ya. Sampai ke mana kita? Ma'a qudratin alastifaihi bi angkana ala mali'in hadirin badilin au jahidin alaihi. Ya, bayyinatan au ya'lamuhu al-qadhi. Nah, apa dia bilang? Sedang ia mampu menagihnya utang sama orang tadi. Ini payah kadang kita. Orang berutang enak kita ngambil tuh bermusuh. Betul apa betul?
Iya. Bukan kau saja, ustaz saya diutang sama orang. Hah? Tak bayar pula. La ilaha illallah. Macam mana caranya ini? Ya kalau pikir-pikir banyak juga. Nah ini, tapi kalau kita kasihan, tolonglah ustaz. Kita ngomong apa lah ya? Udahlah karena Allah. Kalau sudah begini dia bilang tak bisa lah kita. Tinggal dia saja lagi. Sedang ia mampu menagihnya. Misalnya piutang berada pada orang kaya yang mau membayar serta tidak sedang pergi, atau pada orang yang enggan membayar tapi ada bayinah, bayarnya itu mungkin ada suratnya, ya tuh kan? Ada apa namanya kita orang itu kalau di bank tuh apa namanya itu? Kan ada tuh tak digadaikan apa namanya itu? Surat apa? Sertifikatnya. Kenapa kan? Itu betul hak kita ada di tangan. Atau kita bilang orang jelas bayar nih, itu berarti hak kita, siap kita keluarkan zakat tersebut itu. Ini kalau macam-macam ini utang, tak bakal lah bayar potongan tu tak bakal. Iya, dia lupa tersebut itu. Tengok, aku baca, ya. Atau tidak ada bayinah, bukan nama orang bayinah tuh. Ya, ini bayinah ustaz nama cewek, lain nih bayinah bahasa Arab. Iya, ini kau tahu bayinah? Enak tuh dia bilang. Di mana botak kau tahu? Au ya'lamuhul qadhi au qadarahu ala khalasihi fayajibu ikhraj zakati fil hali wa illam yaqbidhu li anu qadirun ala qabdihi. Kalau kita nyata nih orang rumah besar gudang tuh, kita mungkin dia bayar, kita ambil. Itu mesti tahu berapa utang kita bayar zakat kita itu. Kalau bilang, Pak, aku nih bayar zakat, kau nih toko besar tak mau bayar juga kau nih. Berarti marah bawa api dan membakar kampungan sudah. Tunggu bayar, dia bilang. Sekali-kali dipanasi itu orang. Paham tak? Utang mudah, bayarnya masalah besar. Paham tak? Ya. Kita ini tak lepas lah ya daripada utang. Jelas kan ada tuh gadai. Nabi pernah tergadai baju besi itu, Pak. Di orang Yahudi pernah Nabi itu utang juga. Ya, bukan kita saja. Nah, kalau kita sengaja, memang sengaja nak berutang. Ya, itu tadi. Waqala, atau pada orang yang enggan membayar tapi ada bayinah, bayan yang sah, atau tidak ada bayinah tapi diketahui qadhi. Tuh. Bupati itu jaminannya dibilang. Enak kan? Camat tuh bangkit baik. Enak kan nengok. Awas, Pak, kalau tak bayar nih malu kau. Kena kan? Iya, orang mantap sekali Tuh, bupati. Kalau bupati aku tak dipilih lagi. Ya sekali dipilih itu minta. Paham tak kau? Tanda tangan orang tuh berlaku. Paham tak sekali dia? Bayar, mau tak mau orang bayar. Coba tak bayar kau. Beda tak? Tapi kalau sudah pensiun tampar kawan. Tuh. Ada kan orang yang tuh, jelas saya. Jadi kawan tengok tuh. Apa dia bilang? Atau ia sendiri mampu membereskan urusan piutangnya. Tuh. Maka seketika itu juga wajib mengeluarkan zakatnya. Tuh. Ya, sekalipun ia sendiri belum menerima bayaran piutangnya karena ia kuasa untuk mengambilnya. Jelas? Ya, ini payah nih ngutangin orang nih, jelas itu. Terus kita dibuat ya tak? Aku bayar besok, dia bilang bayar zakat kita. Tak bayar, nantilah aku lebih banyak keperluan juga. Masalah nih saudara. Makanya ngutangin orang sangat besar pahalanya. Tapi besar juga kita siap nak bertinju bahasa kita. Ya, maka Rasulullah ingatkan, iyyakum wadaina, kata Nabi, fa innahu hammun bil laili wa madallatun bin nahar. Sekali-kali jauhi daripada berutang, karena utang itu malam ya gelisah, siang malu lewat di depan orang. Orang kalau utang gitu kan lewat mana sih itu? Dia ada utang sama aku. Nah, ini yang mengaji saja. Kalau dia ada utang tak ngaji lagi nih. Aku tak sebut lah. Mudah-mudahan dengar kuping yang peka tuh, dengar cepat bayar punya ustaz. Ya, iya, sampai hati lah. Sampai hati. Ya. Kenapa dia mau tanya tuh? Ada yang mau tanya tuh? Ada yang mau tanya tuh? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Kita ngaji ceplos ya, langsung. Jemaah begitu lah, tidak bunyi lagi ujung tuh. Hai, gila dia bilang, ini kena pentung terus. Memang kau kelakuan kau kena pentung lah kau. Ya, tuh. Ya. Waqala, belahnya ya.
Amma idza ta'adzara istifa'uhu, apa tuh? Bi'la bi'ai bi'sarin ya, au matlin au ghaibatin au juhudin pamaksubin fala yalzamuhu apa tuh ujungnya lagi, al ikhraju illa in qabadahu. Ingat tuh tulisannya tuh. Adapun jika tidak bisa menagihnya tadi lantaran apa? Penghutang melarat. Utang-utang atau miskin cemana pula lah kita. Ya dia bangkrut ternyata ada ya. Mengundur pembayaran tidak ada atau enggan membayar padahal tidak ada bayinah. Bayan itu menyatakan dia tidak bisa bayar, maka dihukumi sebagai barang yang dighasab. Arti berghasab itu kita tuh karena curangi. Kata kita itu ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali setelah diterimanya piutang tersebut. Tuh ya. Nah, ini hal-hal jaranglah orang utang itu cepat. Ada can lah. Ya ada kasihan kan? Nah, tuh jadi maka kita tak usahlah usahakan ya usahakan jangan berutang. Karena utang tadi kan malam gelisah, siang malu lepat orang kita ini payah. Kadang-kadang haji juga nak berutang. Haji berutang kau. Haji kredit. Ada. Ya ada, bukan motor saja kredit. Haji kredit, motor kredit, kawin kredit. Ada. Aku ikut ya. Gila kau. Tuh, nak dikreditkan semua. Kenapa? Ada yang tanya lagi? Aku nantang aja lah, ada. Ini fikih ya, kum. Wa tajibuz zakatu fi maqsubin wa dhallin lakin la yajibu dab'uhu ya. Ba'da tamakkunin bi'audihi ilaihi. Wajib zakat pada harta yang sedang dighasab, yang ditipu orang harta tadi, dicurangi orang harta kita. Ghasab itu mananya? Wajib zakat pada harta yang sedang dighasab orang atau sedang tidak ada di tempat hilang orangnya itu. Tetapi penyerahan zakatnya baru diwajibkan setelah terjadi tamakkun, supaya nanti pas kita dapat memungkinkan baru kita keluarkan dengan kembalinya barang itu ke tangannya. Man kan? Ya. Sudah dibilang awak sudah ngutangi bayar pula zakat, tak betul orang tuh. Nah, kan timbul kan omelan. Ya kan? Nah, tuh. Jadi saudaraku, kalau nak berhutang tuh berniat dulu untuk membayar. Ini dah hutang nak nyusahkan orang. Itu rata-rata orang pinjam di bank tuh apa? Alasan terbakar lah, alasan bangkrut. Coba. Hancur negeri dibuat, betul tak? Nah, di hutang 100 juta bilang 1 miliar. Terbakar, surat itu dibawa, dapat 900 juta dia. Itu grup-grup maling semua itu. Itu punya orang kafiran, begitulah kelakuan. Cepat dia sugih di kampung awak melarat di mana-mana. Ada anak buahnya yang orang kita. Ada anak buahnya orang dia. Yang kerja capek itu orang kita nih. Ini muka-muka kau nih lah. Iya. Betul lah betul. Awak kena bohongnya semua model begitu. Betul lah betul. Tak tudah semua itu. Tak usah kerja orang-orang begitu. Nah, biar dia marah. Betul lah betul. Orang numpang sok pula di rumah orang. Apalagi sekarang sibuk nasab-nasab tuh. Dia bilang sudah numpang kau di rumah orang, nasab pula kau. Ya, mencari nasib. La ilaha illallah. Banyak di TV kan? Cuma jual tampang aja. Betul tak? Gawe tak ada. Guru pembual semua. Tapi aku ngomong sekali ya supaya dia tahu juga. Ini Ustaz mulai ini cakap nih. Memang nak aku cakapkan kau. Ini masalah zakat. Allahu Akbar. Kenapa? Ada masih waktu 5 menit. Ya. Wa qala walau asdaqaha binisabi. Walau asdaqaha nisaba naqdin wa in kana fi dhimmati aw saimatin muayyanatin zakathu
wujuban idza tammal haulu min al-isdaqi wa illam taqbidhu wala wati'aha. Coba nih. Lakin yustaratu in kana naqdu fi dhimmati imkanu qabdihi bi kaunihi musiran hadiran. Apa dia bilang? Apabila seorang wanita diberi mas kawin senisab. Senisab itu mungkin 40 juta lah kalau ada, atau 26 mayam atau 96 gram nih mas kawin kau nih ya ada 26 mayam ya toh. Emas atau perak, kalau perak 200 dirham, banyak lagi ya. Sekalipun masih dalam tanggungan suami atau senisab ya binatang tertentu, maka baginya wajib mengeluarkan zakatnya jika telah cukup 1 tahun. Ini payah saudara. Ada orang di HP itu bilang, aku nikahkan kau kepada anak si Fulan, utang, dibilang, aku terima utangnya. Ada kan sekarang macam-macam nih. Rupanya setelah anak 3 tak terbayar-bayar, mertuanya ngomel, ini utang tak bayar, anak 3 tak bayar. Rupanya telinga mantu ini marah juga, panas juga kuping lama-lama. Dulu utang tuh pakai pound, utangnya pakai uang pound tuh. Anak 3 nih marah dia, bilang mertua tidak lewat betul, setiap hari nyinggung aku. Tendangnya kucing, dibilang, kucing makan tak tahu cari. Itu orang bilang, ya tahu tak maksud itu? Tahu tak maksud itu? Ya sindir anak, ya pukul anak, sindir menantu namanya. Menantu kena singgung, modal peler cuma. Ya potongan muka nih. Ya aku terasa ngomong nih, balik. Apa ketawa-ketawa kau? Tak ada ketawa nih, saya nih ya serius ini katanya, tak main-main. Anak 3, bawanya anak 3 ke mertuanya. Pak, bapak kan di mana-mana ngomong aku udah utang dulu pak, memang tak terbayar pak. Inilah pak, aku balikan anak bapak. Inilah untung cucu 3. Ambil. Aduh, kata mertuanya, gila juga menantu yang model begini. Itu takut ada menantu yang begitu, model-model kau nanti begitu ya. Itu belajar kalau begitu. Ustadz Ghazali ngajari gitu. Aku tak ngajari kau. Ya, cuman ada kisah yang begitu. Paham? Mas kawin tadi. Ini mas kawin kawan dijual, kasihan. Ya dah. Ya latif. Adzan ya. Tar lagi Waqala, apabila seorang wanita diberi mas kawin senisab emas atau perak sekalipun masih dalam tanggungan suami atau senisab binatang ternak tertentu, maka baginya wajib mengeluarkan zakatnya. Karena senisab tadi jika telah cukup 1 tahun terhitung sejak pemberiannya si suami tadi, ya. Sekalipun ia belum menerimanya dan belum pernah mensetubuhinya. Tuh. Paham dah tuh? Dengar dah tuh? Lambat setahun tak mempan kau ini mana mempan? Belum kau duluan dah. Iya. Ada orang tahan tuh. Kalau bilang belum aku belum bayar. Ya, ada kan bilang tuh, tunggu panas dingin kawan, sudah bayar idak, dapat idak. Ya memang salah kau, kenapa utang? Dengar. Iya, nek nyelup je kerjaan. Tapi, pakai kalau sudah pakai tapi masalah. Tapi jika emas perak, emas kawin itu dalam tanggungan tidak tunai, ya, maka dipersyaratkan kemungkinan bisa menerimanya dengan adanya sang suami itu kaya dan ada di tempat. Ada. Dikit lagi ya. Tanbih, ini peringatan. Waqala al-adharu anna zakata ta'allaqu bil mali ta'alluqa syirkatin wa fi qawlin qadimin ihtarahu ar-raimi annaha tata'allaqu bidhimmati la bil aini. Dengar di bahasa. Peringatan yang lebih jelas, sesungguhnya zakat adalah berkaitan dengan harta yang dizakati sebagai kaitan syirkah, akad perserikatan dagang. Sedang menurut qaul qadim itu Imam Syafi'i, beliau ketika masih di Irak, dia qaul jadid ketika beliau sudah pindah ke Mesir, itu bahasanya ya. Yang dipilih oleh Ar-Raimi bahwa zakat adalah berkaitan dengan tanggungan pezakat, bukan dengan harta yang dizakatinya. Jadi kita mungkin
kita kasihkan zakat uang mungkin 2 miliar, berarti zakatnya 50 juta. Kita kasihkan ke ini nih, ternyata 50 juta ini dibilang ini 50 juta ini sudah dapat nih 40 juta dapat emas, zakat lagi tidak, itu urusan dia. Kau kasihkan zakat 50 juta, nanti kalau ibarat setahun baru urusan dia. Ini bilang kau keluarkan lagi, dia bilang zakat itu karena punya kau itu sudah dapat 26 ayam emas, tidak begitu. Sekarang kita yang menzakat itu hak kita dan hak mereka menerima. Kalau lebih seperti itu bukan haknya dia lagi, tunggu nanti setelah dia menerima. Kalau harta itu ada tangannya sampai tahun depan, ketika dia menerima baru 2,5% pula. Tak mungkinlah sampai 50 juta tahun depan, 2-3 bulan selesailah itu. Cukup? Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. Allahumma sahhil umurana. Allahumma alhiqna bis salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal karim. Allahumma salli ala menjadi